nilai ilahiyah dalam semua mata pelajaran itu untuk melahirkan peserta didik yang dia berwawasan luas, saintifik dengan berbagai skill yang mereka miliki, tetapi tidak hilang mindset mereka dari pola pikir keimanan ketauhidan. Sebenarnya yang paling pertama dan utama itu adalah orang tua. Ruh guru itu, karakter guru itu lebih penting daripada guru. Kita belajar, tapi tanpa ada sebuah bimbingan guru itu nggak akan sempurna. Selamat datang di Amriadi Channel. Bagi Anda yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Nah, kembali lagi bersama saya Amriadi Armasidi di Suara Guru. Pada edisi kali ini, saya mengundang Bapak Misbah Hudi. Beliau adalah seorang guru di sekolah menengah pertama Dewan Dakwah Islam Dewan Dakwah yang terletak di Tambun, Bekasi. Nah, selain menjadi guru, beliau juga aktif ngisi-ngisi ceramah. Beliau juga punya YouTube. Untuk lebih lengkap mengenai ceramah-ceramah beliau bisa ditonton di YouTube-nya langsung. Mungkin sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu dengan beliau. Sudah berapa lama Pak menjadi guru? Menjadi guru berapa tahun ya? Dari semenjak kalau ngajarnya itu sih dari Alia udah ngajar. Jadi di kampung anak itu pas Alia itu pagi belajar, sorenya itu diamanahi untuk membina ngajar anak-anak dunia. Oh, jadi TPA kali ya. TPA ya. Berarti sudah menggeluti di dalam dunia pendidikan itu sudah dari SMA. Iya, sudah dari SMA. Jadi kira-kira sekarang sudah berapa tahun kira-kira? Kira-kira ya 10 tahunan lebih lah. 10 tahunan lebih ya, cukup lama ya. Cukup lama sudah berada di dalam dunia pendidikan. Nah, sejauh mana sih menurut Pak Misbah? Ini menurut Pak Misbah ya, pendidikan agama itu sejauh mana itu pentingnya pendidikan agama? Kalau menurut saya pendidikan agama itu selama ada kehidupan di dalam dunia ini, pendidikan agama itu penting. Kenapa? Karena pendidikan agama itu adalah yang benar-benar membentuk moral peserta didik, moral anak-anak. Bayangkan coba, kalau contohnya kita mendidik anak hanya sebatas ilmu-ilmu umum lah ya. Kalau dalam Islam sih emang nggak ada dikotomi, tetapi kalau kita dari sudut pandang modern lah, ilmu agama, ilmu kita berikan anak kita ilmu umum, terus apa yang terjadi? Ada sebuah segmen dalam jiwanya itu yang tidak terbina, yaitu jiwa mereka, keimanan mereka, batin mereka. Jadi mereka dibina IQ-nya, skill-nya, tetapi jika jiwanya kosong, hampa dari agama, ya bisa jadi nanti mereka dengan kecerdasannya tanpa bekal agama bisa jadi mereka contoh ketika bekerja, ketika berkarya ya hanya untuk orientasi diri sendiri saja, hanya untuk diri sendiri, atau mungkin lebih parah ketika mereka bekerja bisa jadi kepandaiannya itu bisa untuk menipu atasan, menipu orang lain, menipu perusahaan dan lain sebagainya. Karena kecerdasannya udah ada, cuma yang tidak ada adalah agamanya. Oleh karena itu pendidikan agama sangat penting. Kenapa? Karena ini ya nyambung sama konten kemarin yang saya share di Misbah Channel. Itu bagaimana artis-artis yang populer, artis-artis Korea dan lain sebagainya, kan mereka istilahnya dari segi skill mereka punya kan, sampai istilahnya membuat kaum milenial itu terpesona dan lain sebagainya. Tetapi ternyata tidak sedikit mereka itu yang melakukan bunuh diri, atau bahkan artis-artis Indonesia kan kita dapati mereka banyak, tidak sedikit mereka yang terciduk memakai obat-obatan terlarang.
Masalahnya apa? Masalahnya kan bukan masalah harta, popularitas, kecerdasan, skill atau yang lainnya, tetapi di nilai-nilai keagamaan yang kosong dalam jiwa mereka. Jadi selama hidup dan kehidupan itu ada, ya pendidikan agama itu sangat penting. sangat penting. Selama Pak Misbah nih menjadi guru di SMP, kan Pak Misbah terlalu banyaknya di dunia pendidikan Islam ya. Itu bagaimana sih sistem pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah Islam? Sistem pendidikan di sekolah-sekolah Islam, ya kalau di sistem pendidikan sekolah Islam ya pasti sistemnya itu ya integrasi, ya terpadu. Jadi dari segi semua mata pelajaran itu harus ada sebuah dikaitkan dengan agama-agama. Kenapa? Karena seperti perkataan salah satu pemikir Islam, Naqib al-Attas, beliau mengatakan bahwa dengan ilmu itu harus menjadikan si anak didik itu lebih mengenal Tuhannya, lebih dekat tuh dengan Tuhannya dengan ilmu tersebut, ya terlepas ilmu fisika, ilmu kimia, dan ilmu-ilmu yang lainnya, semuanya harus mengkristal kepada keimanan dan ketauhidan. Itu hakikat ilmu yang sesungguhnya. Tetapi ketika ilmu pengetahuan itu ilmu sosial dan ilmu-ilmu yang lainnya lah yang dikatakan umum, ketika tidak mengantarkan diri si jiwa si anak didik itu kepada Allah, lebih dekat, lebih mengenal, lebih membuat subhanallah gitu, keimanannya itu bertumbuh berkembang. Jika tidak membuat seperti itu, berarti itu ada sebuah nilai ilahiyah yang tidak ada dalam mata pelajaran tersebut. Secara tidak langsung ada sebuah sekularisasi pendidikan atau sekularisasi ilmu. Maka ya pendidikan Islam itu ya bagaimana menterpadukan semuanya, jadi tidak bebas nilai, jadi free value istilahnya itu, tapi ada nilai-nilai ilahiyah dalam semua mata pelajaran itu untuk melahirkan peserta didik yang dia berwawasan luas, saintifik, dengan berbagai skill yang mereka miliki, tetapi tidak hilang mindset mereka dari pola pikir keimanan, ketauhidan, sehingga apapun spesifikasi anak tersebut, kelebihan si anak tersebut, dia tetap punya keimanan yang kuat, dan ketika dia mengajarkan ilmunya ke yang lain, nilai-nilai keimanan itu pasti tertanam dalam setiap apa yang diajarkan itu. Istilahnya ilmu umum yang kita kenal seperti fisika, kimia, sebagainya itu disusupin ilmu agama. Jadi bukan disusupi, mungkin istilahnya itu islamisasi. Islamisasi ya. Karena kan pada awalnya itu dalam kan istilahnya kalau kita lihat dalam lembaran sejarah itu ilmu pengetahuan itu kan dari yang menemukan istilahnya itu Barat itu berhutang budi kepada Islam ya. Sejarah membuktikan. Nah kita lihat bagaimana ilmu-ilmu ketika peradaban Islam itu muncul, ketika peradaban Islam itu ada dalam kemasan, tidak ada dikotomi. Istilahnya Ibnu Sina dengan ilmu kedokteran dan lain sebagainya, tetapi dengan ilmu tersebut mengantarkan orang-orang yang belajar kepadanya, yang belajar ilmunya, mereka menambah keimanannya. Tetapi ketika ilmu-ilmu keislaman diadopsi oleh Barat, yang dimana Barat mempunyai pola pikir ya tadi sekularisasi dan yang lainnya, dikotomi ilmu pengetahuan, tidak menyangkut pautkan ilmu kealaman dengan ilmu ketuhanan, maka ya itu, jadi ketika mempelajari alam ya udah fenomena alam saja yang dibahas, tidak ada unsur-unsur ketuhanan. Oleh karena itu Pak Nasir pernah menceritakan dalam Selecta Capitanya itu bahwa ada ilmuwan-ilmuwan, bahkan bukan hanya banyak sih ya, diantaranya Alan Turing. Dia ilmuwan saintifik yang mati bunuh diri. Bukan dia bodoh, dia nggak cerdas, tapi kecerdasan, keluasan ilmunya, tetapi jiwanya hampa dari keimanan sehingga dia bunuh diri. Tragis kan? Tragis. Yang kedua Wallace Garalder yang Pak Nasir ceritakan itu ya ilmuwan yang dia sampai membunuh anaknya, bayangin loh, membunuh anaknya, kemudian diri sendiri. Dia membuat sebuah tulisan surat bahwa intinya apa yang dia pelajari dari ilmu pengetahuan itu tidak membuat jiwanya puasnya cuma sementara, tetapi karena dia mempelajari ilmu pengetahuan tanpa keimanan, jadi ketika ada misteri alam terbuka, wah
dia catat, dia istilahnya abadikan dalam jurnalnya, tetapi setelah tersingkap satu tirai misteri alam itu, masih ada lagi misteri yang berkelanjutan, tidak berhentinya. Bahkan istilahnya jangan jauh-jauh lah, lautan di dunia ini ternyata manusia itu hanya baru sebatas 5% mempelajarinya itu. Lalu bayangkan dengan 95% seperti apa lautan, itu baru lautan. Iya. Maka sungguh sia-sia jikalau mempelajari ilmu alam, ilmu istilahnya yang bukan agama, tapi tanpa ada mindset worldview keislaman, itu sia-sia. Ya, sangat menarik pemirsa semuanya yang berada di Amriadi Channel. Seperti yang sudah beliau bahas tadi gitu. Maka bagaimana nih seharusnya sistem pendidikan agama di Indonesia harus diterapkan, itu bagaimana sih yang seharusnya? Ya, kalau menurut saya sih ya kembali ke tadi, tidak memisahkan antara agama dan ilmu agama dan ilmu umum gitu. Karena ketika dipisahkan, nanti pasti akan lahir peserta didik yang dia pintar dalam keumuman tapi bodoh dalam agama, kan bukan itu yang diharapkan. Kenapa? Karena Imam Al-Ghazali itu mengklasifikasikan ilmu itu ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu adalah ilmu yang berkaitan dengan agama. Jadi mempelajari ilmu agama yang istilahnya yang praktikal keseharian itu wajib. Semua umat Islam wajib untuk mempelajari ilmu agama yang urgent, maksudnya yang praktikal keseharian. Tetapi untuk mempelajari spesifikasi ahli ilmu ushul fikih, ahli hadis, itu fardu kifayah, cukup diwakilkan saja. Istilahnya ada orang yang spesifikasi di wilayah ilmu tersebut. Tetapi secara keumuman ilmu-ilmu yang ada itu ya harus terintegrasi, harus ada islamisasi. Untuk apa? Untuk menjadikan pribadi peserta didik itu berwawasan luas, tetapi juga dia punya keimanan yang kuat. Semakin dia bertambah ilmu, contohnya yang mendalami ilmu alam, semakin dia mempelajari alam, semakin tinggi keimanannya. Bukan sebaliknya, mempelajari alam, fenomena dan yang lainnya, tetapi keimanannya kosong, hampa. Ya akhirnya tadi dia banyak ilmuwan yang mati bunuh diri yang tadi saya ceritakan. Kenapa? Karena dia sibuk mempelajari fenomena alam, tapi ada unsur yang kosong dalam jiwanya, yaitu unsur keimanan itu. Jadi apa coba orientasinya ketika orang penemuan lalu ini gejala alami? Padahal alam ini kan tidak sesederhana itu. Banyak hal-hal yang luar biasa di alam ini. Maka kalau tanpa keimanan ya jadi hampa, ya jadi galau. Ya buktinya banyak ilmuwan yang bunuh diri, itu aja indikatornya. Baik, semakin menarik Reza untuk kita kaji lebih jauh. Nah, untuk saat ini kita sedang di Indonesia dan bahkan dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, untuk saat ini bagaimana pendidikan agama? Ya kalau ini kan pandemi, otomatis kan anak itu belajar di rumah kan, stay at home itu. Ya intinya ya ini kembali ke fitrah pendidikan perspektif Islam, yaitu pendidikan sebenarnya yang paling pertama dan utama itu adalah orang tuanya. Dan yang paling benar-benar itu ya, yang paling benar-benar wilayahnya itu ya ibu. Kata Rasulullah, al-ummahatu madrasatul ula, ibu itu madrasah pertama. Maka bagaimana pada pendidikan agama pada saat pandemi itu ya ada di kuasa pengontrolan orang tua yang seutuhnya. Karena mungkin kalau guru-guru kan sifatnya hanya memberikan tugas secara jarak jauh, tidak bisa mengontrol seperti biasa kan. Istilahnya kalau di sekolah kan kita bisa sambil maksudnya bisa tatap muka, memberikan sebuah istilahnya motivasi itu bisa secara langsung, kan beda ya antara ngobrol bareng gini dengan jarak jauh. Kan istilahnya kalau jarak jauh godaan anaknya itu lebih besar, kan kita nggak bisa kontrol anak bangun jam berapa, terus ujian tugas atau belum, kan otomatis itu ada di tangan orang tuanya. Maka ya mungkin ini menjadi salah satu hikmahnya
ya mungkin jadi pelajaran juga buat orang tua gitu ya, bagaimana karakter anak nih ketika belajar gimana nih. Kan bisa jadi karakter di rumah gini, di sekolah gini, ternyata sekarang lagi belajar kan luar biasa. Dan saya salut ke orang tua, ibu-ibu ya, mama di rumah. Bayangkan istilahnya mereka harus menjadi guru multi talent ya, istilahnya ketika ada pelajaran matematika kan otomatis ibu juga harus setidaknya harus paham juga kan, harus paham juga kan, otomatis kan ibunya langsung ikut belajar juga kan, ya ikut pening juga kan, nanti ganti pelajaran ilmu yang lain, ilmu Arab, contoh bahasa Arab, kan gimana orang tua kan jadi beban juga kan. Makanya luar biasa ya, mudah-mudahan istilahnya banyak pahala yang didapat oleh orang tua, oleh guru, otomatis istilahnya mudah-mudahan jadi banyak hikmah yang dapat kita petik, dan mudah-mudahan corona ini cepat berlalu, istilahnya kita kembali normal lagi seperti biasa, dan mudah-mudahan dengan ujian ini kita bisa mendapat banyak pelajaran, hikmah, dan tentunya lebih mendewasakan kita, menguatkan keimanan kita. Masa depan pendidikan khususnya agama dan kehidupan guru ini itu gimana? Antara kehidupan pendidikan dan kehidupan sang guru ini bagaimana ke depannya? Ya, sejauh ini sih kalau teman-teman istilahnya pendidikan itu tetap berjalan, memberikan materi-materi keagamaan itu, contohnya guru tauhid, guru-guru yang lainnya, fikih atau yang lainnya. Di tempat saya mengajar itu ya tetap normal memberikan materi, cuma ya materinya itu ya terbatasnya itu mungkin memberikan materi rangkuman, catatan atau video yang harus ditonton, mereka mencatat. Dan sebenarnya di zaman teknologi ini sebenarnya untuk mencerdaskan orang itu terbuka lebar, baik ilmu agama atau ilmu umum. Ilmu agama kan sekarang udah banyak istilahnya yang istilahnya channel-channel yang menyajikan ilmu-ilmu keagamaan, baik mungkin yang berkaitan dengan materi pelajaran ataupun secara keumuman. Jadi istilahnya dengan adanya pandemi ini untuk mempelajari ilmu agama nggak terhalang, justru bahkan teknologi ini menjadi salah satu solusi. Dan bayangkan kalau contohnya nih internet belum ditemukan ketika pandemi ini, ya bisa dibayangkan bagaimana semerautnya pembelajaran di rumah. Waduh, pasti pening itu orang tua. Tetapi dengan adanya teknologi justru bisa memudahkan, dan peluang anak, peluang guru, peluang orang tua untuk mencerdaskan anaknya, nah itu terbuka lebar ya, dengan mengikuti apa yang diberikan tugas oleh gurunya, atau melihat channel-channel keagamaan yang untuk menguatkan spirit mereka, keimanan mereka, ibadah mereka, belajar mereka, sangat terbuka lebar sekali. Ya, begitu sekilas kita lihat peran guru sangat penting dalam masalah hal ini. Iya, betul. Sebagaimana ada sebuah ungkapan, at-thariqatu ahammu minal maddah. Metodologi dalam pembelajaran itu lebih penting daripada materinya. Wal mudaris ahammu minat thariqah, dan guru itu lebih penting daripada metodologinya. Kenapa? Karena kalau contohnya gurunya nggak ada, sebagus metodologi apapun ya nggak akan berjalan, karena nggak ada yang ngelaksanainnya. Tetapi yang paling urgent adalah ruhul mudaris ahammu minal mudaris, dan ruh guru itu, karakter guru itu lebih penting daripada guru. Karena jiwa guru itu istilahnya jiwa yang semangat membara, otomatis akan menularkan aura-aura positif ke anak didiknya dan ke lingkungannya. Kenapa? Karena jiwa itu walaupun tidak terlihat, yang tak kasat mata, tapi memberikan sebuah aura positif dan aura kebaikan buat lingkungan. Tapi kalau contohnya gurunya istilahnya tidak mengupgrade dirinya dengan keilmuan, dengan ilmu agama, atau contohnya ketika imannya lemah, kan pasti banyak masalah-masalah. Atau ketika kita mengajar, kita nggak bisa mengendalikan anak, ya nggak heran kenapa ya kita juga nggak bisa dikendalikan. Maksudnya kita juga nggak taat gitu loh ke Allah, ya jangan nyalahkan anak. Kalau anaknya nggak taat ke kita juga nggak taat ke Allah. Iya, menarik sekali komentar semuanya. Ini adalah pertanyaan terakhir saya sebelum kita menutupi diskusi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Seperti yang sudah Pak Misbah bahas tadi gitu, terkait dengan pendidikan saat corona ini gitu,
juga muncul kayak e-course atau pendidikan yang berbasis internet kayak video gitu, dan juga ada tayangan-tayangan di televisi seperti TVRI ya, yang menyajikan pendidikan agama. Seluruh pendidikan sih di TVRI kan juga ada. Kemudian juga muncul komunitas-komunitas yang juga menyediakan hal yang sama, pendidikan hal sama. Ini gimana nih masa depan generasi kita, generasi bangsa ini terkait dengan bermunculan teknologi seperti yang sekarang ini, dan bagaimana nasib guru gitu dengan munculan teknologi ini, sehingga siswa-siswa mungkin cenderung ke ini ya, cenderung menonton video yang ada di internet, yang ada yang gratis, bahkan ada yang berbayar kalau saat ini. Selanjutnya yang saya baca-baca gitu, saya baca-baca ini, dengan yang saya baca-baca ini, corona ini ada kemungkinan lama gitu. Ini bagaimana sih masa depan pendidikan dengan keadaan yang seperti ini? Ya. Menurut Pak Musa itu bagaimana? Kalau menurut saya itu kemajuan teknologi itu nggak akan bisa dibendung ya. Iya. Contoh kemajuan teknologi itu timbul ruang guru, ruang diskusi dan ruang-ruang yang lainnya. Ya kita nggak bisa tutup. Kenapa? Karena ini adalah sebuah perkembangan zaman. Justru ketika orang tidak mengikuti teknologi, ya bisa habis dilindas oleh kemajuan teknologi. Mau tidak mau, ketika kita pengen maju berkembang, ya otomatis kita harus ngikutin perkembangannya. Tetapi satu hal, secanggih apapun teknologi, semaju apapun dunia internet, tetap guru itu dibutuhkan. Kenapa? Di zaman ulama, istilahnya kitab-kitab itu kan udah istilahnya udah ada yang nulis gitu kan istilahnya. Tapi bayangkan kalau nggak ada gurunya, tetap aja kan ada unsur yang kosong. Atau kita kita belajar gitu. Tapi tanpa ada sebuah bimbingan guru, itu nggak akan sempurna. Istilahnya kalau dalam dunia industri, pekerjaan manusia itu bisa diambil alih oleh mesin, oleh robot kan. Tetapi beda dengan dunia pendidikan, nggak bisa cuma hanya nonton video dari pagi, nonton video terus. Istilahnya nggak ada arahan dari guru secara jarak jauh atau jarak dekat. Iya pasti nggak akan terstruktur pembelajaran, yang nggak akan jelas targetnya itu mau kemana. Justru